as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Komisi 13 DPR RI setujui naturalisasi Kevin Dix, pemain berdarah Belanda untuk Timnas Indonesia. Dalam langkah penting untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia, Komisi 13 DPR RI akhirnya menyetujui permohonan naturalisasi bagi pemain keturunan Belanda, Kevin Dix. Persetujuan ini disampaikan langsung oleh pimpinan rapat Komisi 13, Willy Aditya, dalam pertemuan dengan perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, RI dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Rabu, tanggal rapat. Rapat ini menandai langkah positif yang akan membuka jalan bagi Kevin Dix untuk mengenakan seragam merah putih dan memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa pemerintah sangat mendukung proses naturalisasi bagi pemain keturunan seperti Kevin Dix. Menurut Dito, Kevin merupakan salah satu dari 3 pemain keturunan Belanda yang memiliki kualitas tinggi dan kemampuan yang mumpuni untuk memperkuat Timnas Indonesia di berbagai ajang internasional. Naturalisasi ini bukan sekadar strategi jangka pendek, tapi juga investasi jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Kami melihat Kevin Dix memiliki potensi luar biasa untuk membantu Timnas Indonesia mencapai target yang lebih besar, ujar Dito. Dito menekankan bahwa proses naturalisasi ini telah melalui berbagai pertimbangan matang. Selain memperhatikan kualitas pemain, pemerintah dan PSSI juga memperhitungkan komitmen mereka untuk bermain bagi Indonesia. Ketiga pemain ini, termasuk Kevin, tidak hanya memiliki kualitas teknik yang unggul tetapi juga komitmen besar untuk membela negara ini, tambah Dito. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, turut memberikan pandangannya dalam rapat tersebut, menyatakan pentingnya percepatan proses naturalisasi Kevin Dix. Yunus menjelaskan bahwa 3 pemain keturunan, termasuk Kevin Dix, akan menghadapi agenda penting bersama Timnas Indonesia, seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan dimulai pada November 2024. Agenda besar seperti kualifikasi Piala Dunia menuntut persiapan yang maksimal. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Kevin Dix tentu akan memberi dampak positif. Kami berharap proses naturalisasinya segera selesai agar ia bisa langsung bergabung dalam pemusatan latihan Timnas, kata Yunus Nusi. Selain itu, Yunus menegaskan bahwa PSSI dan tim kepelatihan melihat Kevin Dix sebagai salah satu pemain yang diharapkan bisa memberikan kekuatan baru di lini pertahanan. Kevin Dix, yang berposisi sebagai bek sayap, dikenal memiliki pengalaman bermain di liga-liga Eropa, seperti Eredivisie Belanda dan Serie A Italia. Ia membawa kualitas teknik dan pengalaman kompetisi yang sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia. Dengan kekuatan fisik yang prima, kemampuan bertahan yang solid, dan naluri menyerang yang baik, Kevin diyakini mampu memberikan opsi tambahan bagi Shin Tae-yong dalam meracik strategi bertahan maupun menyerang. Kehadiran Kevin Dix juga diharapkan dapat membawa mentalitas bermain di level tinggi yang ia peroleh selama berkarir di Eropa. Sebagai pemain yang telah terbiasa menghadapi atmosfer pertandingan kompetitif, pengalaman Kevin dapat memberikan pengaruh positif pada pemain-pemain muda Indonesia. Komisi 13 DPR RI melihat latar belakang dan kemampuan ini sebagai alasan yang mendasari pentingnya menyegerakan proses naturalisasi Kevin. Dalam rapat yang dihadiri oleh perwakilan Kemenpora, PSSI, dan beberapa anggota DPR dari Komisi 13, pimpinan rapat Willy Aditya menyampaikan apresiasi atas kerjasama dan upaya yang dilakukan untuk merealisasikan naturalisasi Kevin Dix. Willy menyatakan bahwa naturalisasi pemain keturunan berkualitas seperti Kevin bukan sekadar langkah teknis, namun bagian dari transformasi sepak bola nasional. Kami di Komisi 13 DPR RI menyambut baik naturalisasi ini, karena kami ingin melihat Timnas Indonesia berkompetisi lebih kuat dan berprestasi di kancah internasional. Kami berharap langkah ini dapat menjadi awal baru bagi sepak bola nasional, diungkap Willy Aditya. Ia juga menekankan pentingnya pembinaan usia muda dan pengembangan infrastruktur sepak bola di Indonesia sebagai bagian dari upaya jangka panjang memperkuat Timnas. Setelah mendapatkan persetujuan dari DPR,
Kevin Dix kemungkinan besar akan mulai bergabung dengan timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada November mendatang. Indonesia akan menghadapi dua lawan berat, yaitu Jepang dan Arab Saudi, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Jika proses administrasi dan legalitasnya selesai tepat waktu, Kevin Dix akan menjalani debut yang sangat dinantikan, di mana kemampuan dan pengalamannya akan diuji dalam pertandingan kompetitif melawan raksasa Asia tersebut. Dengan adanya persetujuan dari DPR, PSSI optimis bahwa naturalisasi Kevin Dix dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Semua mata tertuju pada laga melawan Jepang dan Arab Saudi, yang menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia dalam menunjukkan perkembangan dan kesiapan menghadapi tim-tim kuat di Asia. Erick Thohir dan jajaran PSSI berharap bahwa kehadiran pemain-pemain keturunan seperti Kevin Dix dapat memberi dampak signifikan dalam mewujudkan target besar Indonesia di dunia sepak bola. Persetujuan naturalisasi Kevin Dix ini juga disambut hangat oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Mayoritas pendukung timnas optimis bahwa pemain-pemain berkualitas seperti Kevin akan memperkuat lini pertahanan dan membawa pengalaman berharga yang selama ini dirasa kurang dalam skuad Garuda. Publik berharap agar naturalisasi Kevin ini bisa menjadi contoh untuk mendatangkan pemain keturunan lain yang memiliki kapasitas besar, demi mewujudkan mimpi Indonesia tampil kompetitif di ajang internasional. Proses naturalisasi ini bukan hanya tentang membawa pemain asing ke dalam tim, tetapi juga tentang membangun tim yang memiliki pengalaman dan kekuatan untuk bersaing di level tertinggi. Kevin Dix, dengan bakat dan dedikasinya, diharapkan dapat menjadi figur inspiratif bagi pemain-pemain lokal untuk terus berkembang. Kini, seluruh persiapan terfokus pada kelengkapan administrasi agar Kevin bisa segera mengenakan jersey merah putih dan memberi kontribusi nyata untuk timnas Indonesia. Dengan disetujuinya permohonan naturalisasi Kevin Dix oleh Komisi 13 DPR RI, jalan bagi pemain keturunan Belanda ini untuk memperkuat timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Langkah ini menandai komitmen serius dari pemerintah dan PSSI dalam upaya menciptakan tim nasional yang lebih kuat, berkompetisi di level internasional, dan mampu bersaing di ajang bergengsi seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Ketua Umum PSSI Erick Thohir desak Komisi 10 DPR RI untuk percepat naturalisasi Kevin Dix, bek kuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sedang bergerak cepat dalam misinya untuk memperkuat timnas Indonesia menjelang laga-laga krusial dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu langkah strategis yang dilakukan Erick adalah mempercepat proses naturalisasi pemain diaspora, termasuk Kevin Dix, yang kini menjadi prioritas utama. Dalam usahanya, Erick terus meminta dukungan dari Komisi X DPR RI, mengungkapkan pentingnya penambahan pemain-pemain berdarah Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda. Dengan mempercepat proses ini, Kevin Dix diharapkan bisa bergabung lebih cepat, bahkan untuk pertandingan melawan Jepang pada 15 November 2024. Dalam keterangannya, Erick menyebut bahwa percepatan proses naturalisasi ini sangat penting untuk mendukung performa timnas Indonesia di level internasional. Saya minta dukungan dari Komisi 10 DPR. Banyak pemain diaspora yang ingin bergabung, ujar Erick Thohir. Baginya, dukungan dari DPR, terutama Komisi 10 yang membawahi bidang olahraga, akan menjadi kunci bagi suksesnya naturalisasi beberapa pemain yang siap membela merah putih di ajang besar. Erick mengungkapkan bahwa sejumlah pemain diaspora telah menunjukkan komitmen kuat untuk membela Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa dukungan pemerintah dan masyarakat Indonesia sangat penting untuk mewujudkan target ambisius ini. Menurut Erick, harapan dan antusiasme para pemain diaspora ini adalah sebuah peluang besar yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia. Salah satu pemain diaspora yang saat ini tengah menjalani proses naturalisasi adalah Kevin Dix. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan ini telah menunjukkan performa yang konsisten di kancah Eropa. Dengan pengalaman bermain di kompetisi papan atas, seperti Liga Denmark bersama FC Copenhagen, serta pengalamannya di Serie A Italia bersama Fiorentina, Dix dinilai memiliki kualitas yang dapat memperkokoh lini pertahanan timnas Indonesia. Kevin Dix bukan hanya dipandang sebagai tambahan kekuatan,
tetapi sebagai sosok pemain bertahan yang mampu menghadapi tekanan permainan tingkat tinggi. Jika proses naturalisasi berjalan sesuai harapan Erik dan PSSI, Dix bisa segera melakoni debutnya dalam laga penting melawan Jepang pada 15 November 2024. Namun, apabila proses ini memakan waktu lebih lama, ia akan tetap diproyeksikan tampil pada Maret 2025, saat Timnas Indonesia melanjutkan perjuangannya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Percepatan proses naturalisasi ini bukan hanya demi ambisi jangka pendek, melainkan juga merupakan bagian dari visi Erik untuk membangun fondasi tim nasional yang lebih solid dan kompetitif. Erik meyakini bahwa kehadiran pemain-pemain diaspora seperti Dix akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang, membantu Timnas Indonesia bersaing di level yang lebih tinggi. Saya berharap proses ini bisa berjalan dengan baik sehingga slot untuk pemain diaspora yang ingin bergabung dengan Timnas Indonesia bisa semakin banyak dan sesuai target, ujar Erik. Dengan adanya pemain-pemain keturunan Indonesia yang memiliki pengalaman bertanding di liga-liga Eropa, Erik yakin bahwa kualitas Timnas Indonesia akan semakin meningkat, memberi Timnas kesempatan untuk lebih kompetitif menghadapi tim-tim kuat Asia. Langkah Erik yang terus mendorong Komisi 10 DPR RI memperlihatkan keseriusannya dalam mencapai target besar ini. Namun, proses naturalisasi tidaklah mudah. Banyak prosedur administrasi dan verifikasi yang harus dilalui agar pemain-pemain ini bisa diresmikan sebagai bagian dari Timnas Indonesia. Meski demikian, dengan kolaborasi antara PSSI, DPR, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga, Erik yakin bahwa hambatan ini bisa diatasi. Dukungan penuh dari Komisi X pun menjadi sangat penting dalam merealisasikan upaya ini. Beberapa anggota Komisi 10 sebelumnya sempat mengajukan pertanyaan terkait strategi naturalisasi ini, namun dengan komunikasi dan transparansi yang dijalin oleh Erik, diharapkan seluruh pihak akan melihat manfaat besar dari kehadiran pemain diaspora di Timnas Indonesia. Langkah Erick Thohir untuk mempercepat naturalisasi Kevin Dix mendapat respons positif dari masyarakat dan penggemar Timnas Indonesia. Banyak yang berharap bahwa kehadiran Dix dan pemain-pemain diaspora lainnya dapat segera membawa perubahan besar dalam performa tim nasional. Menghadapi Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian penting bagi Timnas Indonesia, dan jika Dix bisa bergabung tepat waktu, ini akan menjadi debut yang sangat dinantikan. Para penggemar juga berharap PSSI bisa merealisasikan naturalisasi pemain-pemain berkualitas lainnya, yang dapat mengisi kekosongan di beberapa posisi strategis di Timnas Indonesia. Mereka menyadari bahwa pemain-pemain diaspora seperti Dix membawa pengalaman berharga dari kancah Eropa yang dapat membantu Timnas Indonesia tampil lebih percaya diri dan solid. Erick Thohir telah menunjukkan keseriusan dan komitmennya untuk mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix, demi meningkatkan daya saing Timnas Indonesia. Dengan dukungan dari Komisi 10 DPR RI, diharapkan bahwa proses ini dapat segera terrealisasi, sehingga Timnas Indonesia dapat tampil lebih solid dan kompetitif dalam menghadapi tantangan di level internasional. Jika proses ini berjalan lancar, Indonesia akan memiliki kesempatan besar untuk memperkuat posisinya di kancah Asia, mengandalkan pengalaman dan kemampuan pemain diaspora seperti Dix untuk bersaing dengan tim-tim kuat lainnya. Ini adalah langkah besar dalam membangun Timnas Indonesia yang lebih tangguh, demi mewujudkan mimpi para penggemar melihat Garuda berprestasi di level dunia. Miliano Jonathans dihubungi PSSI. Segera dinaturalisasi untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Jepang. Persiapan Timnas Indonesia menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin intens. Dalam upaya memperkuat skuad Garuda, PSSI terus bergerak cepat dengan menjajaki potensi pemain-pemain diaspora untuk dinaturalisasi. Nama terbaru yang muncul adalah Miliano Jonathans, pemain muda berbakat yang kini sedang bermain di Belanda. Pemain ini dilaporkan telah dihubungi PSSI dan dalam proses untuk segera bergabung dengan Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi, tepat menjelang pertandingan krusial melawan Jepang. Miliano Jonathans adalah salah satu talenta muda Indonesia yang bermain di Eropa, tepatnya di Belanda. Pemain yang berposisi sebagai penyerang ini dikenal dengan kecepatan dan kelincahannya di lapangan. Saat ini, ia bermain untuk klub Roda JC di Eerste Divisie, kasta kedua Liga Belanda.
Di usia yang masih muda, Jonathan telah menunjukkan performa gemilang, termasuk ketajamannya dalam mencetak gol serta kontribusinya dalam menciptakan peluang bagi rekan satu timnya. Dengan tinggi badan ideal dan kemampuan duel udara yang baik, Jonathan menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi menyerang menjadikannya opsi serba bisa bagi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Tak heran jika PSSI memprioritaskan proses naturalisasi Jonathan agar ia bisa memperkuat Garuda dalam laga-laga penting ke depan. Menghadapi Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bukanlah tugas mudah. Timnas Indonesia membutuhkan skuad yang tangguh untuk bisa bersaing dengan raksasa Asia tersebut. Oleh karena itu, PSSI berusaha mempersiapkan yang terbaik dengan mendatangkan pemain-pemain diaspora yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga Eropa, seperti Emiliano Jonathan. Komunikasi antara PSSI dan Jonathan dilaporkan sudah terjalin selama beberapa waktu, dan kini proses naturalisasi dipercepat agar pemain muda tersebut bisa segera bergabung. Presiden PSSI, Erick Thohir, telah menegaskan komitmennya untuk memperkuat timnas Indonesia dengan mendatangkan pemain-pemain terbaik, baik dari liga domestik maupun dari luar negeri. Jonathan menjadi salah satu prioritas terbaru, terutama karena profilnya yang menjanjikan di Eropa. Jepang, sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola Asia, sudah menjadi langganan di putaran final Piala Dunia. Dengan kualitas pemain bintang yang bermain di liga-liga top dunia seperti Takumi Minamino dan Takehiro Tomiyasu, Jepang selalu menjadi lawan yang sulit dikalahkan. Bagi Indonesia, menghadapi tim sekelas Jepang membutuhkan strategi jitu dan pemain-pemain dengan kemampuan teknis yang tinggi. Masuknya Jonathan ke dalam skuad diharapkan bisa menambah kekuatan lini serang timnas Indonesia. Kecepatan dan kelincahan Jonathan bisa menjadi faktor kunci dalam menembus pertahanan solid Jepang yang dikenal disiplin dan rapat. Selain itu, pengalaman Jonathan bermain di Eropa akan sangat berharga bagi timnas dalam mengatur permainan cepat dan serangan balik. Dengan Shin Tae-yong yang dikenal sebagai pelatih yang sangat taktis, kehadiran pemain-pemain seperti Jonathan bisa memberikan fleksibilitas lebih dalam formasi dan skema serangan. Jonathan dapat ditempatkan sebagai striker utama, penyerang sayap, atau bahkan second striker yang memberikan dimensi berbeda dalam permainan. Bergabungnya Jonathan ke dalam skuad timnas tidak hanya akan berdampak pada kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dengan usianya yang masih muda, Jonathan berpeluang besar untuk menjadi salah satu pemain pilar timnas dalam beberapa tahun ke depan. PSSI tidak hanya melihat proses naturalisasi ini sebagai solusi jangka pendek, tetapi sebagai bagian dari upaya membangun tim nasional yang kompetitif di level internasional. Selain Jonathan, beberapa pemain diaspora lainnya juga tengah dipersiapkan untuk memperkuat Garuda, menandakan komitmen PSSI untuk mengembangkan tim yang solid dan memiliki kualitas tinggi. Selain itu, proses adaptasi Jonathan dengan budaya sepak bola Indonesia diharapkan berjalan lancar, mengingat banyaknya pemain naturalisasi yang sukses berintegrasi dengan baik di dalam tim. Jika naturalisasi Jonathan berjalan mulus, dia bisa menjadi salah satu aset berharga bagi Indonesia di berbagai turnamen internasional, termasuk Piala AFF, Piala Asia, dan kualifikasi Piala Dunia di masa mendatang. Kabar tentang Emiliano Jonathan yang dihubungi PSSI, dan dalam proses naturalisasi, langsung disambut antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Para supporter Garuda menganggap langkah ini sebagai keputusan tepat dari PSSI untuk memperkuat tim dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia yang semakin ketat. Banyak yang berharap Jonathan bisa segera bergabung dan memberikan kontribusi nyata dalam pertandingan melawan Jepang. Meskipun proses naturalisasi di Indonesia seringkali memakan waktu, PSSI tampaknya sangat serius dalam mempercepat proses ini, mengingat urgensi pertandingan melawan Jepang. Jika semua berjalan sesuai rencana, Jonathan bisa menjadi pemain kunci di pertandingan tersebut dan menunjukkan kemampuannya di pentas internasional. Emiliano Jonathan kini berada di ambang naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan kemampuannya yang serba bisa di lini serang, Jonathan diharapkan dapat menambah kekuatan Garuda Merah Putih dalam menghadapi tantangan berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama melawan Jepang. Langkah ini tidak hanya sebagai solusi jangka pendek untuk memperkuat tim, tetapi juga sebagai bagian dari visi jangka panjang PSSI untuk membangun tim yang lebih kompetitif di level internasional. Kini,
semua mata tertuju pada perkembangan proses naturalisasi Jonathans dan kontribusi yang bisa ia berikan bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Timnas Indonesia masih minim opsi di lini depan. Sydney Van Hooijdonk jadi alternatif naturalisasi. Timnas Indonesia terus berusaha memperkuat skuadnya menjelang berbagai kompetisi internasional. Namun, satu area yang masih menjadi perhatian adalah minimnya pilihan pemain naturalisasi di lini depan. Hingga saat ini, Timnas Indonesia baru memiliki satu striker naturalisasi yang bermain di Eropa, yakni Rafael Struijk. Meskipun memiliki potensi besar, performa Struijk di beberapa pertandingan terakhir belum sepenuhnya memuaskan. Dalam situasi seperti ini, nama Sydney Van Hooijdonk muncul sebagai salah satu opsi potensial yang bisa dipertimbangkan oleh PSSI untuk dinaturalisasi dan memperkuat lini depan tim Garuda. Rafael Struijk, yang memiliki pengalaman bermain di Eredivisie bersama ADO Den Haag dan kini berseragam FC Volendam, merupakan striker naturalisasi pertama yang diharapkan menjadi tumpuan di lini serang Timnas Indonesia. Kehadirannya sempat disambut dengan antusiasme besar, mengingat Indonesia jarang memiliki penyerang berlabel Eropa. Namun, dari beberapa laga yang telah dimainkan Struijk bersama Timnas, penampilannya masih dianggap belum cukup agresif untuk bisa menjadi ujung tombak yang diandalkan. Struijk memang memiliki kualitas teknik yang baik, kemampuan bermain di berbagai posisi menyerang, serta kecepatan yang bisa merepotkan lawan. Namun, hingga saat ini, ketajaman di depan gawang yang diharapkan dari seorang striker belum terlihat secara konsisten. Dalam pertandingan-pertandingan krusial, Timnas Indonesia membutuhkan seorang penyerang yang bisa diandalkan untuk memecah kebuntuan dan mencetak gol pada momen-momen penting. Disinilah peran penting seorang striker kelas dunia menjadi krusial, dan kekurangan inilah yang sedang dialami oleh Timnas Indonesia. Dalam konteks kebutuhan akan penyerang tajam, nama Sydney Van Hooijdonk mencuat sebagai opsi potensial. Van Hooijdonk, yang kini bermain untuk Bologna di Serie A Italia, memiliki reputasi yang cukup cemerlang di dunia sepak bola Eropa. Penyerang berusia 24 tahun ini dikenal sebagai salah satu striker muda berbakat dengan kemampuan mencetak gol yang tajam. Karirnya di Italia berkembang pesat setelah menunjukkan performa impresif di Eredivisie bersama NAC Breda dan kemudian pindah ke Bologna. Van Hooijdonk dikabarkan memiliki darah keturunan Maluku dari neneknya, yang membuka peluang bagi PSSI untuk menaturalisasi pemain ini. Selain memiliki ikatan emosional dengan Indonesia, Van Hooijdonk bisa menjadi solusi nyata untuk mengisi kekosongan di lini depan Timnas Indonesia. Karirnya di Eropa dan kemampuannya mencetak gol di liga-liga kompetitif seperti Eredivisie dan Serie A menunjukkan bahwa ia memiliki kualitas yang layak dipertimbangkan. Nama Van Hooijdonk mulai mencuri perhatian publik sepak bola ketika ia bermain untuk NAC Breda di Eredivisie, Belanda. Penampilannya yang tajam dan produktif menarik minat banyak klub besar di Eropa. Bologna, klub Serie A, akhirnya berhasil mengamankan tanda tangan Van Hooijdonk. Meskipun sempat dipinjamkan ke SC Heerenveen di Eredivisie pada musim 2022 hingga 2023, di mana ia mencetak 16 gol dari 32 pertandingan, performa ini membuat Bologna kembali mempercayainya untuk memperkuat lini depan mereka di musim 2023 hingga 2024. Di Bologna, Van Hooijdonk menunjukkan perkembangan pesat dalam permainannya. Dengan kemampuan mencetak gol yang stabil, terutama melalui sundulan dan bola mati, ia menjadi pemain yang sulit dihentikan oleh para bek lawan. Penampilan impresifnya di Serie A menjadi salah satu alasan kuat mengapa Van Hooijdonk bisa menjadi opsi bagi Timnas Indonesia. Jika PSSI dan Timnas Indonesia serius mempertimbangkan Van Hooijdonk untuk proses naturalisasi, mereka akan mendapatkan pemain yang sudah terbukti kualitasnya di kancah sepak bola Eropa. Van Hooijdonk memiliki atribut yang sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Tinggi badan 1,91 meter yang ideal untuk duel udara, insting mencetak gol yang tajam, serta pengalaman bermain di salah satu liga terbaik di dunia. Selain itu, Van Hooijdonk memiliki kemampuan untuk bermain di berbagai formasi dan sistem taktik. Di Bologna, ia sering digunakan sebagai striker tunggal dalam skema 4-2-3-1 atau 3-5-2, menunjukkan fleksibilitasnya dalam bermain baik sebagai target man maupun penyerang yang lebih mobile.
Hal ini tentu menjadi kelebihan yang bisa dimanfaatkan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang kerap mengandalkan variasi taktik di lapangan. Proses naturalisasi tentu tidak akan terjadi dalam semalam. PSSI harus bekerja keras untuk meyakinkan Van Hooijdonk dan mengurus segala dokumen yang diperlukan. Namun, jika PSSI dapat bergerak cepat, bukan tidak mungkin Van Hooijdonk bisa segera memperkuat timnas Indonesia di kompetisi-kompetisi mendatang, termasuk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya akan memberikan variasi dan kedalaman yang sangat dibutuhkan di lini serang timnas Indonesia. Selain itu, dengan usia yang masih relatif muda, Van Hooijdonk memiliki potensi untuk menjadi andalan timnas Indonesia dalam jangka panjang. Dengan kondisi saat ini di mana timnas Indonesia masih minim opsi striker naturalisasi, nama Sydney Van Hooijdonk layak dipertimbangkan sebagai salah satu opsi terbaik. Kehadirannya bisa melengkapi Rafael Struijk di lini depan dan memberikan tambahan kekuatan yang signifikan bagi tim Garuda. Karir mentereng di Eropa, pengalaman bermain di Serie A, dan ketajaman dalam mencetak gol membuat Van Hooijdonk bisa menjadi solusi atas masalah ketajaman lini depan yang dialami timnas Indonesia. Jika PSSI berhasil mendatangkan Sydney Van Hooijdonk, maka timnas Indonesia akan memiliki lini depan yang lebih kompetitif dan siap bersaing di level internasional. Kini, tinggal menunggu langkah konkret dari PSSI untuk mewujudkan rencana naturalisasi ini dan memberikan dukungan penuh bagi timnas Garuda. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I